Selamat sore Bu. Kami dari sekolah SMP Islam Alasana ada tugas pertanyaan-pertanyaan untuk konveksi ini Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa jenis pakaian yang sering diproduksi oleh perusahaan Ibu? Sore juga Mas, kalau tempat aku itu kebanyakan kemeja sih Mas, kayak buat perusahaan, PT-PT begitu sih. Jadi bahannya apa juga kurang paham. Bagaimana Ibu menentukan desain dan bahan yang akan digunakan dalam setiap produk? Itu permintaan pembuat sih, kita ngikutin permintaan aja. Kalau mitranya mintanya bahan ini, minta bordiran begini, pasti kita ikutin semuanya dari sana. Apa yang membedakan produk Ibu dan produk kompetitor? Lebih murah kali ya dari harga yang lain sih Mas. Bagaimana perusahaan Ibu menangani permintaan pelanggan yang khusus atau pesanan dalam jumlah besar? Kita bagi, kan kita banyak mitra, jadi kita bisa bagi-bagi ke tempat kalau emang banyak permintaan ya. Kan dalam usaha kan banyak temen yang bisa membantu. Bagaimana sistem produksi dan distribusi produk diatur dan di perusahaan Ibu? Kalau produksinya tuh jumlahnya kalau itu tergantung dari sana semua sih Mas. Kalau kita kan tinggal tinggal semua sesuai permintaan. Kalau apa-apa itu kita ikut yang pesan aja. Bagaimana perusahaan Ibu menjaga kualitas produk tetap konsisten? Kita selalu cek setiap mau produksi, kita selalu lihat bagus enggak, kita sampelin dulu satu-satu gitu sih. Apa jenis mesin dan teknologi yang digunakan dalam produksi? Mesinnya mesin Cina, kalau teknologinya kita pakai sistem komputer. Bagaimana perusahaan Ibu menangani masalah lingkungan dalam produksi pakaian? Kalau masalah itu alhamdulillah saya belum pernah terdampak masalah itu sih Mas. Masih aman sampai saat ini. Apakah perusahaan Ibu memperkerjakan tenaga kerja dari lokal atau menggunakan pabrik di luar negeri? Alhamdulillah lokal. Bagaimana perusahaan Ibu memastikan bahwa tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri diperlakukan dengan adil dan dibayar dengan layak? Kita ngikutin aturan yang ada sih, kan ada UMR-nya dari pemerintah. Apa kebijakan perusahaan Ibu dalam hal tanggung jawab sosial? Kalau itu yang penting nggak neko-neko aja dalam sosial mah, kita mah nyari yang aman-aman aja lah Mas. Bagaimana perusahaan Ibu mengukur keberhasilan atau kinerja perusahaan? Dari pemasukan keuangan setiap minggu. Apa rencana perusahaan Ibu untuk pengembangan bisnis di masa depan? Kalau rencana masa depan ya pengennya makin banyak, makin bisa banyak karyawan juga biar nggak ada pengangguran sih. Berapa keuntungan konveksi Ibu ini Per minggu apa per bulan? per minggu? Per minggu bisa lebih dari 10 10 juta. juta. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan. Dari saya mohon maaf kalau ada salah. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu Bidan, selamat siang. Saya ingin menanyakan tentang kegiatan Puskesmas dan saya dari SMP Alasana ingin memberikan 15 pertanyaan. Apakah boleh? Silakan. Nomor 1, apa yang menjadi motivasi Bu Bidan untuk menjadi seorang bidan di Puskesmas? Motivasi untuk jadi bidan itu bisa untuk menolong ibu-ibu hamil,
ibu-ibu bersalin, dan masa subur juga bisa. Ya, Nomor 2, apa yang menjadi tugas utama seorang bidan di puskesmas? ya, menjaga keselamatan ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan, dan bayi-bayi yang habis lahir, yang baru lahir. Ya, Nomor 3, bagaimana Bu Bidan memastikan keamanan dan kebersihan selama proses persalinannya? ya, menjaga kebersihan, alat-alat, lingkungannya, dan kesterilan alat-alatnya. Bagaimana Bu Bidan memberikan dukungan psikologis kepada ibu yang sedang melahirkan? Dengan memberikan motivasi eh, pada ibu, dengan memberikan kesempatan pada keluarga dan mendampingi ibu yang sedang bersalin. Apa jenis-jenis tindakan medis yang Bu Bidan lakukan saat persalinan berlangsung? Bukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tensi, nadi, denyut jantung bayinya, pemeriksaan kemajuan persalinan. Untuk bayi, melakukan asuhan pada bayi baru lahir dengan pemotongan tali pusat dan penyuntikan vitamin K. Bagaimana Bu Bidan menangani ibu yang mengalami komplikasi selama proses persalinan? Penanganan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh ibu bersalin. Bagaimana cara Bu Bidan memberikan pendidikan kesehatan pada ibu hamil dan pasangan tentang persiapan persalinan? Ya, kita ngasih edukasi ke ibunya dan suaminya bahwa untuk persalinan saat pemeriksaan hamil dan pada saat kegiatan kelas ibu hamil. Bagaimana cara ibu bidan memastikan bayi yang baru lahir mendapatkan perawatan yang sangat optimal? Setelah lahir, seminggu setelah lahir dikontrol ke puskesmas, dilihat kesehatannya, ditimbang berat badannya, dan pemberian imunisasi selanjutnya. Bagaimana Bu Bidan menangani kondisi kegawat daruratan medis yang terjadi di puskesmas? Kita tangani kegawat daruratannya dengan SOP di puskesmas. Setelah itu kita rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Bagaimana Bu Bidan memberikan layanan konseling pada pasien yang memiliki masalah kesehatan reproduksi? Diberikan konseling cara hidup sehat dan bersih kepada usia subur, masa subur itu. Bagaimana Bu Bidan memastikan keluarga pasien mendapatkan dukungan yang diperlukan selama proses persalinan? Keluarga dan pasien dimotivasi untuk ibu yang melahirkan. Setelah keluarga mensupportnya kepada ibu hamil, kepada yang mau melahirkan, bahwa melahirkan itu bukanlah suatu penyakit, tetapi suatu yang normal. Bagaimana Bu Bidan mengatasi kecemasan dan ketakutan yang mungkin dialami oleh pasien selama proses persalinan? Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan baik. Bagaimana cara mengembangkan hubungan yang baik dengan pasien dan keluarganya? Kita harus baik terhadap keluarganya atau suaminya, kepada pasien, supaya mereka mendapat kepercayaan kepada ibu dan puskesmas. Apa saja tantangan yang Anda hadapi sebagai bidan di puskesmas? Tantangannya banyak. Tidak semua pasien mengerti tentang kesehatan. Jadi kita harus memotivasinya untuk kesehatan keluarga dan anak. Pertanyaan terakhir, sejak kapan Puskesmas Cipado ini berdiri? Puskesmas Cipado sejak 8 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota
waktu itu masih Pak Wahidin Halim. Oke, dari siswa SMP Hasanah pengen melakukan wawancara di JNT semua saya apa yang menjadi visi dan misi perusahaan ini? Visinya menjadi penyedia solusi logistik kependudukan dan pelayanan di kawasan Asia. Misinya menyediakan layanan logistik di bidang prospek Nomor dua, bagaimana JNT memastikan penerimaan untuk sampai tujuan dengan aman dan utama. kemudian memiliki beberapa yang sama dan tetap masuk JNT memiliki teman kerja yang terlatih pengalaman dalam alat pengalaman pemilik paket mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola logistik dengan baik. Apa saja layanan yang ditawarkan oleh JNT untuk program paket? Layanan penggunanya jangkauan luas mencakup pengiriman dalam kota antar kota dan internasional. Bagaimana JNT memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan? JNT memiliki beberapa cara untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan antara lain. Satu, sistem kualitas. Dua, hasil layanan JNT. Bagaimana JNT menghadapi tantangan dalam penerimaan paket seperti cuaca buruk dan masalah kecelakaan? Yang pertama, rancangan rute yang cermat. JNT melakukan perencanaan rute yang cermat dan mempertimbangkan faktor kondisi jalan, cuaca, dan pengiriman. Bagaimana sistem distribusi dan operasi diatur di dalam perusahaan JNT? Sistem distribusi dan operasi diatur dalam perusahaan JNT yang mengatur pada prosedur dan standar operasi yang ditetapkan. Apakah JNT menerapkan sistem pengiriman paket internasional? Bagaimana sistem itu sebenarnya? Sistem internasional dengan beberapa tahapan seperti satu, pengiriman paket. Pelanggan membawa paket yang akan dikirim ke kantor JNT terdekat. Dua, prosedur pengiriman paket akan diproses melalui jaringan pengiriman JNT yang meliputi berbagai negara. Dan ketiga, pemantauan pengiriman. Pelanggan akan memantau dan mengirim paket mereka melalui sistem pelayanan JNT. Empat, pengiriman paket akan diantar ke alamat tujuan oleh JNT di negara tujuan. 9. Bagaimana JNT memastikan keamanan paket selama pengiriman? Prosedur pengisian permintaan JNT melakukan permintaan dan pengisian paket pengiriman sebelum dikirim. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa paket yang dikirim tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang seperti narkoba, senjata api, dan bahan-bahan berbahaya. Apakah JNT memberikan layanan pengiriman yang rapid? Sampai saat ini JNT menyatakan adanya program layanan pengiriman yang aman. Namun JNT berupaya untuk mengadakan dampak negatif pengiriman dan operasi mereka dengan melakukan beberapa tindakan. Pertama, penggunaan kendaraan ramah lingkungan. JNT menggunakan kendaraan yang bertenaga listrik dengan bakar alternatif untuk mengurangi emisi gas rumah. Bagaimana JNT menangani klaim kerusakan atau kehilangan paket? JNT memiliki prosedur dan kebijakan yang jelas dalam menangani klaim kerusakan atau kehilangan paket. Jika pelanggan mengalami masalah dengan mereka dapat mengajukan
selain melalui situs web atau aplikasi di YouTube. Bagaimana JNT memastikan kesetiaan pelanggan dalam jangka waktu? Untuk memastikan kesetiaan pelanggan menggunakan JNT akan mendapat salah satunya satu memberikan layanan berkualitas. JNT berusaha memberikan layanan cepat, andal dan aman pada pelanggan mereka. Ini meliputi pengiriman tepat waktu, layanan pelanggan yang baik dan pengiriman yang aman. Bagaimana JNT berinovasi dalam teknologi pengiriman paket terbaru? JNT terus berinovasi dan berteknologi pengiriman paket yang baru. Beberapa inovasi teknologi yang terbaru yang diperkenalkan oleh JNT, pertama, penggunaan teknologi barcode JNT, sistem pelacakan paket secara real time. Kapan JNT berdiri? Berdiri tahun 2015 di Jakarta. Kenapa keuntungan JNT? Sekian dari saya mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih.